Ya, halo Sobat Mina, apa kabar semuanya? Baik-baik saja kan? Di video kali ini aku akan membahas light novel dari anime ReZero, Kara Hajimeru Isekai Seikatsu. Namun lebih ke arc 4-nya saja. Karena di arc 4-nya nanti, Subaru banyak mengalami kematian. Jadi di sini saya akan mengambil bagian-bagian pentingnya saja. Bagaimana jalan ceritanya? Berikut pembahasannya. Di anime ReZero Arc 4 ini menceritakan kuil yang bernama Sanctuary atau yang biasa disebut makam Echidna. Kenapa Subaru bisa sampai ke sana? Jawabannya adalah untuk mendapatkan penjelasan dari Roswell dan alasan kenapa ia tidak ada di tempat saat ada penyerangan sekte penyihir. Cerita dimulai saat Subaru mengantarkan Rem yang tidak sadarkan diri ke mansion Roswell. Seperti yang sudah banyak kabar yang tersebar, Rem tidak sadarkan diri karena diserang oleh dua uskup agung. Sesampainya di mansion, Rem dijaga oleh Frederica dan juga Petra, yang merupakan pelayan di rumah Roswell. Sementara Emilia, Ram, Otto, dan Subaru pergi ke kuil Sanctuary untuk bertemu dengan Roswell. Lalu kemanakah Beatrice? Ya, dia tidak mau ikut dan lebih memilih di perpustakaan. Sesampainya di kuil Sanctuary, ia bertemu dengan Roswell yang dalam keadaan babak belur akibat memaksakan diri untuk masuk ke dalam makam Echidna. Roswell mengatakan bahwa semua penduduk sudah terjebak di Sanctuary sampai ada seseorang yang berhasil menyelesaikan ujian di makam Echidna. Ujian itu sendiri ada 3 tahap. Tahap pertama yaitu harus bisa menerima masa lalunya. Tahap kedua yaitu harus menerima keadaan. Tahap ketiga yaitu harus bisa mengambil keputusan yang tepat. Penjaga Sanctuary yaitu Garfield tidak ingin ada yang membebaskan kuil Sanctuary karena Garfield sendiri takut akan dunia luar. Oleh karena itu Garfield akan menghalangi jalan orang yang ingin keluar dari Sanctuary. Di sini yang punya akses untuk ikut ujian tersebut adalah Subaru dan Emilia. Subaru nantinya akan bertemu dengan Echidna dan 6 penyihir lainnya, beserta juga dengan penyihir Satella. Dan di sini Echidna akan menawarkan bantuan kepada Subaru agar bisa menggunakan Return by Death-nya dengan benar. Namun Subaru menolaknya. Akibatnya, Subaru pun tidak bisa kembali ke ujian makam lagi. Sementara Emilia, ia terus gagal dalam ujian tahap pertama dan selalu berakhir dalam keadaan depresi yang cukup parah. Nah, di sini akan ada dua pendapat yang berbeda, yaitu Roswell ingin Subaru menyelesaikan ujiannya, sementara Subaru ingin Emilia yang menyelesaikannya. Alasan Roswell ingin Subaru yang menyelesaikannya adalah karena Roswell sudah tahu kalau Subaru bisa mengulangi suatu keadaan yang dianggapnya tidak pas. Namun Roswell tidak tahu bahwa syaratnya harus mati terlebih dahulu. Roswell yang sudah merencanakan itu dari awal ingin agar Subaru memilih salah satu, yaitu antara menyelamatkan orang-orang di Sanctuary atau menyelamatkan orang-orang di Mansion. Kenapa Mansion? Karena Roswell sudah menyewa pemburu bayaran, yaitu Elsa Granhill dan juga adiknya, untuk menghabisi orang-orang di Mansion. Tujuannya adalah untuk mendesak Subaru agar menurutinya. Jadi di Sanctuary, Subaru mempunyai dua misi, yaitu membuat Emilia menyelesaikan ujiannya sebelum kelinci raksasa menyerang Sanctuary dan menyelamatkan orang-orang di Mansion. Saat Emilia tertidur, tiba-tiba Puck berbicara dari dalam batu permata milik Emilia. Alasan Puck tidak bisa keluar dari wujudnya adalah karena keberadaannya ditolak di Sanctuary. Puck menceritakan masa lalu Emilia yang sudah berumur 100 tahun lebih, dan Subaru terkejut mendengarnya. Inti dari percakapan Puck dengan Subaru adalah dia mempercayakan Emilia dan memutuskan kontrak dengan Emilia sementara. Setelah berbicara dengan Subaru, Puck meninggalkan Emilia yang sedang tertidur.
Lalu Subaru pun pergi ke mansion untuk menyelamatkan orang-orang di sana bersama dengan Otto dan Garfield. Kenapa Garfield ingin membantu Subaru dan keluar dari Sanctuary? Di sini karena Subaru dan Ram sudah berhasil mengubah pandangan Garfield sehingga saat ini Garfield memandang Subaru sebagai bos yang bisa dipercaya. Saat tiba di mansion, terjadi pertempuran hebat antara Elsa Granhill dengan Garfield yang bisa dikatakan pertarungan yang seimbang dan epik hingga membuat mansion terbakar. Di sini Elsa akan mengeluarkan wujud aslinya, yaitu seperti vampir. Sama halnya dengan Garfield yang mengeluarkan wujud aslinya, yaitu seperti singa. Namun tetap akhirnya dimenangkan oleh Garfield. Subaru yang menemui Beatrice di perpustakaan mencobanya membujuknya agar ikut ke Sanctuary. Terjadi banyak penolakan dari Beatrice bahwa ia mengatakan akan tetap di perpustakaan sampai seseorang itu datang seperti yang dikatakan ibunya, yaitu Echidna. Awalnya Beatrice menganggap bahwa Subaru adalah orang yang selama ini ia tunggu. Namun dengan tegas Subaru menolaknya bahwa ia bukan orang yang Beatrice maksud. Terjadi perbincangan yang cukup lama antara Subaru dan Beatrice hingga akhirnya Beatrice setuju dan membuat kontrak dengan Subaru. Subaru pun akhirnya bisa menyelamatkan orang-orang di mansion untuk dibawa ke Sanctuary. Saat tiba di Sanctuary, Subaru mencari Emilia di kamarnya, namun ia tidak ada. Akhirnya Subaru menemukan Emilia di makam Echidna yang sedang menangis mengetahui Puck meninggalkannya, layaknya seorang anak yang ditinggalkan oleh ayahnya. Emilia yang merasa tertekan karena harus menyelesaikan ujian untuk membebaskan para penduduk di Sanctuary dan ditinggal Puck di saat ia sangat membutuhkannya. Namun di saat seperti itu, Subaru mengatakan bahwa ia akan terus mendukung dan percaya kepada Emilia. Subaru pun mengatakan bahwa ia bisa menjadi sandaran untuk Emilia sebagai pengganti sementara Puck jika Emilia mau, dan Emilia pun menerimanya. Subaru berhasil mengubah kondisi mental Emilia hingga ia percaya diri untuk mulai mencoba kembali ujian makam. Di saat Emilia sudah masuk ujian makam, Subaru meninggalkannya. Ia pergi ke kamar Roswell dengan Garfield dan Otto. Subaru mengatakan bahwa ia berhasil menyelamatkan orang-orang di mansion dan mengatakan bahwa jika Emilia berhasil melakukan ujiannya, Roswell harus membuang kitab miliknya, merubah bentuk badutnya, dan mendukung langkah Subaru. Roswell mengatakan selama menjadikan Emilia sebagai raja, maka itu tidak masalah. Namun Roswell tetaplah licik. Ia ingin semua yang ada di kitab miliknya terjadi, yaitu adanya penyerangan The Great Rabbits ke Sanctuary, yaitu kelinci yang kelaparan dalam jumlah yang cukup banyak. Roswell mengeluarkan sihir es yang bisa memicu kedatangan kelinci tersebut. Dan saat kelinci tersebut datang, Roswell berniat untuk bunuh diri agar Subaru mengulangi lagi checkpointnya. Namun ia diselamatkan oleh Beatrice yang membuat dinding untuk menjebak kelinci tersebut dan menghabisinya. Di sisi lain, Emilia mengikuti ujian makam tersebut, terkejut bahwa ia teringat kembali akan masa lalunya yang selama ini dibekukan oleh Puck. Untuk video pembahasan masa lalu Emilia, mungkin saya akan membuat di video terpisah. Nah, di sini setelah teringat kembali akan masa lalunya, ia pun teringat perkataan Subaru bahwa ia harus menerima masa lalunya, dan akhirnya pun Emilia lolos ujian tahap pertama. Pada tahap kedua, Emilia bertemu dengan Echidna. Namun Echidna tidak menyukai kehadiran Emilia dan mengatakan sumpah serapah kepada Emilia. Meski demikian, Emilia sudah menyelesaikan tahap pertama yang menjadikannya pribadi yang cukup kuat, lebih percaya diri, dan berbeda dari pribadi Emilia yang dulu. Ujian tahap kedua dan tahap ketiga pun bisa diselesaikan oleh Emilia. Di sini Subaru berhasil tanding dengan Roswell. Subarulah yang sekarang memegang kendali atas pemilihan Emilia, dan Roswell memberikannya gelar kesatria terhormat kepada Subaru.
Roswell hanya akan membantu sebagai panglimanya saja. Sementara Otto dan Garfield juga masuk ke dalam organisasi pemenangan Emilia. Emilia sekarang hanya bisa berharap pada Subaru sambil menunggu kehadiran Puck. Nah, di act 5 nanti, Subaru dan yang lainnya akan pergi ke wilayah Anastasia Hosin. Setelah Mansion kembali rapi, ia kedatangan tamu, yaitu adiknya Ksatria Julius. Nah, bagaimana kelanjutan di arc 5-nya? Subscribe dulu channel ini agar tidak ketinggalan pembahasan lainnya. Nah, jangan lupa di like juga video ini jika kalian menyukai pembahasan ReZero. Gua dari Setianime, mohon pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.